Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen, pembimbing, dan penguji. Perkenalkan, nama saya Siti Masaro dengan NIM 17056621013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan judul proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2023. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kontribusi sektor industri pengolahan yang memberikan sumbangan sebesar 18,67% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Pada tahun 2023, indeks produksi industri manufaktur mencatat pertumbuhan sebesar 2,41% yang mendorong sektor manufaktur untuk mencatat pertumbuhan PDB sebesar 4,64%. Pertumbuhan indeks produksi industri manufaktur sebesar 2,41% pada tahun 2023 didorong oleh tumbuhnya subsektor industri, salah satunya adalah subsektor makanan. Solidnya kinerja sektor manufaktur ini tercermin dalam Purchasing Manager Index atau PMI yang konsisten berada di atas level 50 sepanjang tahun, menandakan fase ekspansi. Pada tahun 2023, sektor ini menjadi tujuan utama investasi dengan kontribusi mencapai 42%. Namun, meskipun investasi meningkat, tren penurunan sektor ini terlihat pada data terbaru mengindikasikan adanya tantangan. Dalam periode 2020 hingga 2023, terjadi perubahan pola konsumsi di mana proporsi pengeluaran untuk makanan menurun 42,14% menjadi 39,91%. Sementara proporsi untuk pengeluaran makanan meningkat. Penurunan ini dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan secara langsung karena berkurang permintaan pasar yang pada akhirnya berdampak pada laba perusahaan. Dengan laba yang tergerus, kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kinerja keuangan yang stabil menjadi terganggu. Sehingga ekspektasi pertumbuhan ke depannya dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan nilai perusahaan di mata investor karena risiko finansial yang meningkat dan prospek pertumbuhan yang melemah. Oleh karena itu, penting dilakukan pemantauan terhadap nilai perusahaan sektor consumer non-cyclicals. Selanjutnya ada pertanyaan peneliti. Dari latar belakang di atas, maka timbul pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan terhadap perusahaan consumer cyclicals yang terdaftar di BI? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan consumer cyclicals yang terdaftar di BI? Yang ketiga, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap nilai perusahaan consumer cyclicals yang terdaftar di BI? Adapun manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang manajemen keuangan, lalu juga hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua ada manfaat praktis, di mana penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan dan bagi investor. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam menilai kinerja dan potensi perusahaan. Selanjutnya adalah kajian teori, di mana di sini untuk teori yang pertama digunakan teori sinyal. Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan memberikan sinyal yang baik kepada investor dan masyarakat mengenai laporan keuangan. Manajemen perusahaan memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi terkait dengan operasional dan prospek masa depan perusahaan dibandingkan dengan pihak eksternal seperti investor. Untuk mengatasi masalah ini dan mengurangi asimetri informasi, perusahaan dapat memberikan sinyal kepada pihak luar melalui pengajian laporan keuangan. Reaksi pasar terlihat melalui perubahan harga dan volume perdagangan saham sebagai respon terhadap sinyal yang diberikan oleh perusahaan. Teori sinyal berkaitan dengan nilai perusahaan, yaitu sinyal positif dari perusahaan diharapkan investor akan tertarik untuk berinvestasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan investor akan lebih percaya tentunya untuk menanamkan modalnya. Selanjutnya adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah pandangan investor mengenai perusahaan yang biasanya dilihat melalui harga saham. Nilai ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek masa depan perusahaan dan kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan.
Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar kepercayaan investor terhadap stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Dalam penelitian ini, pengukuran nilai perusahaan menggunakan PBV atau Price to Book Value. Perusahaan yang berjalan dengan baik biasanya akan mencapai di atas 1. Semakin besar PBV, semakin besar perusahaan dinilai oleh investor. Adapun rumus PBV menurut Harmono adalah price dibagi nilai buku saham biasa. Selanjutnya adalah struktur modal. Struktur modal adalah komposisi perdagangan yang digunakan oleh perusahaan menurut Savitri et al. Perusahaan dengan ukuran struktur modal yang sehat dapat mengoptimalkan pengembalian bagi pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan struktur modal yang tidak seimbang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan menurunkan daya tarik perusahaan di mata investor. Dalam penelitian ini, pengukuran nilai struktur modal menggunakan debt to equity ratio atau DER. DER sendiri rasio yang membandingkan total utang dengan ekuitas. Siswanto 2021 menyatakan rumus DEP itu adalah total debt dibagi total equity. Selanjutnya adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproyeksikan dengan ROE. ROE membandingkan besarnya laba bersih terhadap ekuitas saham biasa. Semakin tinggi ROE menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengembalian investasi yang dilakukan. Semakin tinggi laba yang diperoleh, maka kemampuan perusahaan untuk membayar dividen juga akan semakin tinggi dan harga saham meningkat diikuti dengan nilai perusahaan yang meningkat. Menurut Suswanto, adapun rumus ROE yaitu adalah earning after tax dibagi equity. Selanjutnya adalah pertumbuhan penjualan, di mana menurut Harahap menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan selisih antara total penjualan periode sekarang dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan stabil seringkali dipandang sebagai entitas yang memiliki potensi jangka panjang. Pertumbuhan penjualan tidak hanya mencerminkan keberhasilan operasional, tetapi juga menjadi faktor strategis yang mempengaruhi persepsi investor, akses pendanaan, dan nilai perusahaan. Secara keseluruhan, menurut Hutami dan Sophie, menyatakan rumus pertumbuhan penjualan atau sales growth adalah current sales period dikurangi present sales dibagi present period sales. Selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah atau firm size merupakan parameter yang memungkinkan klasifikasi perusahaan berdasarkan berbagai metode termasuk total aset, lot size, nilai pasar saham, dan metode lainnya. Ukuran perusahaan yang besar juga memberikan daya tarik bagi investor karena perusahaan besar biasanya lebih dikenal masyarakat. Perusahaan besar dengan total aset yang signifikan memiliki kapasitas yang lebih untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Dengan pengelolaannya baik, aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kinerja operasional, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan. Menurut Yanti dan Darmayanti, rumus ukuran perusahaan atau firmsize adalah ukuran perusahaan sama dengan LN total aset. Selanjutnya adalah pengaruh struktur modal atau debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan. Terlalu banyak utang dapat memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas jangka pendek, namun dapat menyebabkan ketidakpastian jangka panjang dan mengurangi kepercayaan investor yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Hasil penelitian Rahmadevi et al. Dan Veronica dan Viryani menunjukkan bahwa struktur modal ini memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Sinaga dan Hermi yang menyatakan bahwa struktur modal ini tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi untuk hipotesis pertama yang digunakan adalah struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya adalah pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi ROE, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal yang dimiliki pemegang saham, yang dapat meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor. Hasil studi Anggraini dan Agustinisi tahun 2022 menyatakan bahwa profitabilitas ini berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil studi dari Veronica dan Viryani 2020, profitabilitas ini tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Maka untuk hipotesis kedua, pada penelitian ini adalah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Adapun yang ketiga, pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan. Peran pertumbuhan penjualan ini sangat penting. Pertumbuhan penjualan konsisten menunjukkan kinerja manajemen yang baik serta potensi jangka panjang yang solid. Hasil studi Elisa dan Amana tahun 2021
pertumbuhan penjualan ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil studi Hadi Wibowo dan Supiana 2022, pertumbuhan perusahaan ini tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Maka untuk hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya adalah berikut gambar dari kerangka penelitian pada penelitian ini. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BI pada tahun 2018 sampai 2023. Untuk sampelnya, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana perusahaan sektor konsumer non silikas dijadikan sebagai sampel penelitian. Adapun total sampel secara keseluruhan dengan kriteria yang telah ditentukan adalah sebanyak 528 sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi dan tinjauan literatur dari studi sebelumnya. Selanjutnya adalah teknik analisis, di mana untuk teknik analisis pada penelitian kali ini menggunakan data panel. Data panel merupakan kombinasi antara data time series dan data cross-section. Untuk uji pertama yang dilakukan itu adalah uji statistik deskriptif, di mana untuk mengetahui gambaran data dilihat dari mean, standar deviasi, variance, mean, maksimum, dan mean. Lalu selanjutnya adalah uji yang kedua, yaitu uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik tersendiri yang pertama itu adalah uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah variabel ini memiliki distribusi normal atau tidak. Selanjutnya ada uji multi-collinear test, di mana uji multi-call ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, selanjutnya ada metode estimasi regresi panel. Yang pertama itu adalah uji common effect model atau CEM, di mana model common effect ini diasumsikan bahwa koefisien deret waktu dan cross section ini tetap sama. Pendekatan ini diasumsikan bahwa data antar perusahaan ini sama dari berbagai kurun waktu. Selanjutnya adalah fixed effect model atau FEM, di mana diasumsikan bahwa terdapat efek berbeda antar individu. Setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasikan menggunakan variabel dummy. Selanjutnya adalah random effect model, di mana random effect ini diasumsikan bahwa perbedaan antar individu diakomodasi melalui error. Selanjutnya ada uji yang keempat, yaitu uji pemilihan model regresi data panel, di mana di sini yang pertama itu adalah uji Chow. Uji Chow itu sendiri uji untuk mengetahui model mana yang paling cocok untuk menguji hipotesis antara common effect atau dengan fixed effect. Lalu yang kedua itu ada uji Houseman, di mana untuk menentukan model yang cocok antara fixed effect dengan random effect. Selanjutnya ada uji Lagrange multiple, di mana di sini dilakukan jika uji Chow ini memilih common effect dan uji Houseman memilih random effect. Selanjutnya adalah analisis regresi data panel, di mana model regresi data panel yang digunakan adalah Y sub IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 IT ditambah beta 2 X2 sub IT ditambah beta 3 X3 sub IT ditambah error sub IT. Selanjutnya, di mana untuk S1-nya sendiri ada struktur modal atau DER, X2 yaitu profitabilitas atau ROE, S3-nya itu adalah pertumbuhan penjualan, dan X4 dan Y-nya itu adalah nilai perusahaan atau PBV. Selanjutnya adalah ada uji hipotesis, di mana untuk uji hipotesis sendiri yang pertama itu adalah uji T. Uji T dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah uji F, di mana uji kelayakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel. Baik, sekian presentasi proposal penelitian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.